Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, teman-teman dan para hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk menampilkan peragaan drama yang berjudul Timun Mas dengan para pemain Novi Kusumawati sebagai Timun Mas, Umi Henifah sebagai Mbok Rondo, Reza Hardiansah sebagai Buto Ijo, Ali Purwanto sebagai Pertapa, dan saya Siti Intan Dwi Sapitri sebagai narator. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tiri ya. Ikan apa? Ikan bilang. Baiklah para hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penampilan dari rekan-rekan kami. Yuk. Di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua sebatang kara. Siang malam ia selalu berdoa untuk mendapat mukjizat agar dikaruniai seorang anak. Ia sangat berharap suatu keajaiban datang padanya. Setelah berdoa, nenek pun tidur dan bertemu raksasa di mimpinya. Setelah bangun dari tidurnya, nenek segera pergi menuju pohon besar di dalam hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Benar saja, ia menemukan bungkusan di bawah pohon. Nenek perlahan mendekatinya dan memeluk erat bungkusan tersebut. Kamu harus berikan kepadamu untuk menjadi santapanmu. Sudah, sekarang saja seperti itu. Nenek buat
hari demi hari, hujan maupun salju, nenek tetap menyiram biji timun itu. Namun anehnya, hanya satu buah timun saja yang dihasilkan. Buah timun terus membesar dan warnanya menjadi keemasan. Masa panen tiba. Nenek memetik buah timun emas yang besar dan membawanya ke gubuk. Ia belah timun emas tersebut dan kaget minta ampun. Beda cerita Besti. Karena anak tersebut lahir dari sebuah timun besar yang berwarna emas, jadi ia beri nama timun emas. Nenek peluk anak tersebut dengan erat. Tanpa ia sadari, air mata menetes dari matanya. Ia rawat timun emas dengan rasa sayang yang besar, hingga ia tumbuh menjadi perempuan yang cantik dan patuh pada orang tua. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan anak itu pada raksasa suatu saat nanti. Pada suatu malam, nenek bermimpi didatangi oleh Buto Ijo dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi dia akan datang menjemput timun emas. Nenek pun terbangun dan termenung sedih karena ia sadar anak yang sangat disayanginya akan menjadi santapan Buto Ijo. Melihat kesedihan ibunya, timun emas pun bertanya, ulangi. Maaf nak, sebenarnya ibu merahasiakan sesuatu diri kamu. Rahasia? Rahasia apa? 都是你。 Sebenarnya kamu Nenek pun menceritakan semua kejadian yang ia alami di mimpinya. 在香港这座城市的设置，主演钱德、罗斯、胡波斯伊、瑞秋、温卡利。 bahasa Inggris, atau bisa bahasa Inggris?
Berhari-hari nenek memikirkan cara untuk menyelamatkan anak kesayangannya. Namun nenek belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Keesokan harinya, tibalah di mana Buto Ijo meminta timun emas pada si nenek. Sakit jamur, sakit kurang, jatuh di rumah. Kau makan sekarang, jadinya gak akan enak. Gimana kalau kamu dulu pikirin lagi? Aku akan menyembuhkannya lebih dulu. Kamu juga harus santap. Buto Ijo pun berlalu dari hadapan nenek sambil berpikir betapa menjijikannya memakan manusia yang sedang sakit jamur. Kurang cacar kecukupan. Memikirkannya saja sudah membuat bulu keteknya merinding. Nenek kembali mencari cara untuk menyelamatkan anaknya dari Buto Ijo. Ia mencoba meminta bantuan dari seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Paginya, nenek pun pergi ke gunung untuk menemui sang pertapa. Baiklah Pak, kalau begitu saya pamit pulang. Duh, gak bayar nih. Gak bayar ya, gak bayar. Setiba di gubuknya, nenek pun segera menyerahkan keempat bungkusan tersebut pada timun emas. Dua hari kemudian, Buto Ijo pun datang untuk menagih janjinya kepada sang nenek. Dia sudah tak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging timun emas.
Lalu Buta Ijo membayangkan betapa lezatnya menyantap timun mas. Karena terlalu larut dalam lamunannya, Buta Ijo sampai tidak sadar jika timun mas sudah melarikan diri. Melihat tubuh timun mas yang sudah dewasa, membuat Buta Ijo semakin tidak sabar untuk menyantapnya. Timun mas pun mulai kecapean berlari, namun Buta Ijo terus mengikutinya dari belakang. Ia pun mengeluarkan jurus pertamanya. Timun mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh Buta Ijo itu. Melihat tubuh Buta Ijo yang terlilit di ladang timun, timun mas bergembira dan berkata, sayangnya, Buta Ijo berhasil melepaskan diri dan kembali mengejar timun mas. Timun mas pun mengeluarkan jurus keduanya. Jarum-jarum tersebut menjadi bambu-bambu runcing yang tinggi. Walaupun bambu tersebut menusuk kaki Buta Ijo hingga terluka, ia terus berusaha meraih cita-cita yang selama ini ia impikan. Melihat usahanya yang terus gagal, timun mas mengeluarkan jurus ketiganya. Seketika hutan yang ditaburi garam berubah menjadi lautan luas. Namun usahanya belum juga berhasil, karena Buta Ijo dapat dengan mudah berenang melewati laut tersebut. Melihat Buta Ijo semakin mendekat, timun mas khawatir karena jurus rahasianya hanya tersisa satu lagi. Ia berdoa dengan penuh keyakinan dan melempar bungkusan terakhir ke arah sang Buta Ijo. Aku akan bulan. Aku akan Melempar berputar seperti menjawab panggilan timun mas. Mereka berubah menjadi lumpur yang mendidih dan menyelimuti Buta Ijo. Alhasil, Buta Ijo tertelan lumpur panas dan berubah menjadi Buta Ijo goreng sambal terasi. Timun mas pun berhasil mengalahkan Buta Ijo dan selamat. Ia pulang ke gubuk dan menemui ibunya. Sejak saat itu, nenek dan timun mas hidup bahagia. Demikianlah tadi dongeng timun mas dari daerah Jawa Tengah. Dari cerita tadi dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain seperti Buta Ijo itu pada akhirnya akan celaka. Selain itu, cerita tadi juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras, segala rintangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik.
seperti yang ditunjukkan oleh Nenek dan Timun Mas. Berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka dapat membinasakan buta hijau jahat yang hendak memangsa Timun Mas. Saya, Siti Intan Dwi Safitri, dan para rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang kami lakukan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.